Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang di masjid insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada umat-umatnya yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini berkenankanlah kami untuk menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul menjaga dan memperbarui iman. Jemaah salat subuh rahmatullah, perlu kita ketahui bahwasanya permasalahan iman merupakan permasalahan terpenting bagi seorang mukmin. Sebab iman menentukan nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Bahkan kehidupan dunia dan akhirat bersandar kepada iman yang benar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seseorang dari kalian sebagaimana usangnya pakaian. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Jemaah salat subuh rahimakumullah, menjaga dan memperbarui iman adalah dengan menghindar dari banyak penyakit hati dan sekaligus akan memperbarui keimanan kita. Di antara perkara yang dapat menambah iman adalah memperbanyak amal soleh, ibadah sunnah, baik di saat bermukim maupun saat berpergian. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, serta keselamatan dari segala keburukan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, iman adalah segalanya. Iman adalah aset paling berharga dan menjadi kriteria pertama diterima atau tidaknya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana lazimnya setiap aset berharga di dunia ini, ia selalu terancam bahaya. Banyak pihak yang mengintai dan ingin mencurinya. Maka tidak sedikit orang yang imannya lenyap lalu mati dalam keadaan tidak memiliki iman lagi. Dalam Al-Qur'an, ketiadaan iman disebut dengan ketersesatan atau dolal. Dan tidak ada manusia yang sesat kecuali orang-orang yang fasik. Jelas bahwa kefasikan adalah kondisi ketika seseorang menelantarkan imannya, memperturutkan hawa nafsu dan tidak memperdulikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah imannya menjadi rapuh, lalu setan merampasnya. Sesungguhnya di antara faktor paling besar yang menyebabkan meningkatkan keimanan kita adalah membaca Al-Quran, memahami, menghayati dan mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim itu sebagai petunjuk, rahmat, cahaya, kabar gembira dan peringatan bagi orang yang mengingat Allah dengan baik. Jemaah salat subuh rahimakumullah, dengan hadis di atas Allah Subhanahu wa taala menerapkan potongan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya. Quran surat Al-An'am ayat 96. Jemaah solat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majlis ini dengan bermunajat atau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat. Semoga diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Semoga diberi kemampuan untuk bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.